Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang X-ray konvensional dan X-ray mobile. Eh, untuk materi tentang X-ray konvensional akan dipresentasikan oleh teman saya, Indri Maulina. Kepada Indri Maulina, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Maulina dengan NIM 2019-30-10-007. Di sini saya akan menjelaskan X-ray konvensional. Sebelumnya, apa sih itu X-ray? X-ray pada tahun 1895, seorang fisikawan Wilhelm Röntgen melakukan percobaannya dengan tabung katoda yang dialiri aliran listrik yang kemudian ditutup dengan sebuah kain sehingga sinar tidak dapat keluar. Kemudian ada tabung TV di depannya. Di dekat tabung katoda tersebut yang menyala. Nah, di situ berarti terdapat energi yang menyeberang ke arah tabung TV tersebut. Kemudian sehingga Wilhelm menamakannya dengan X-ray. Kemudian ia mendapatkan penghargaan Nobel. Nah, di sini saya menjelaskan sinar X-ray konvensional. Pesawat sinar X konvensional adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk keperluan fluoroskopi dan radiografi. Kemudian yang kedua, cara kerja X-ray konvensional. Ketika dilakukan pemeriksaan, X-ray akan menghasilkan sinar X yang dicitrakan ke tubuh manusia. Nah, sinar X ini dapat menembus benda-benda non-logam seperti jaringan dan organ manusia. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya yang berupa ronsen pada alat film, mesin sinar X ini memancarkan sinar elektron dengan konsentrasi tinggi yang dikenal sebagai foton X-ray. Sinar ini bergerak melalui udara menembus tubuh, kemudian menghasilkan gambar film yang kemudian dibaca oleh radiografer. Hasil dari ronsen ini biasanya berwarna hitam dan putih. Warna hitam berarti jaringan lunak seperti kulit dan daging pada tubuh manusia, sedangkan warna putih berarti jaringan yang padat seperti tulang dan gigi. Kemudian di sini ada blok diagram X-ray konvensional. Blok diagram X-ray konvensional ini ada rangkaian power supply, rangkaian timer, rangkaian HTT, rangkaian pemanas filamen, dan rangkaian X-ray tube. Yang pertama, rangkaian power supply. Rangkaian power supply ini untuk mendistribusikan tegangan ke seluruh rangkaian-rangkaian yang ada tadi, yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Kemudian, rangkaian power supply ini terdiri dari saklar switch yang berfungsi untuk menghubungkan supply listrik PLN dengan pesawat ronsen. Yang kedua ada fuse atau sekring, ini untuk melindungi seluruh rangkaian tersebut atau sebagai pengamannya. Yang ketiga yaitu ada voltage kompensator yang berfungsi untuk mengkompensasi nilai tegangan yang diperlukan pesawat ronsen jika terjadi penurunan atau kenaikan pada supply dari sumber tegangan yakni PLN. Apabila tegangan naik, berarti jumlah lilitan primernya harus ditambah dengan memutar selektor voltage kompensator, dan jika tegangannya turun, berarti jumlah lilitan primernya akan dikurangi dengan cara memutar voltage kompensator sehingga diperoleh perbandingan transformasi antara tegangan dan jumlah lilitan primer tersebut. Selanjutnya ada rangkaian pemanas filamen. Di sini fungsi dari pemanas filamen yaitu memberikan daya dan mengatur besar arus pemanas filamen agar terjadi thermionic emission, bisa dikendalikan dengan sehingga
Jumlah elektron-elektron bebas yang dihasilkan pada filamen tabung Ronsen bisa dikontrol, yang terdiri dari rangkaian stabilisator tegangan, space charge kompensator, arus controller, standby resistance, filamen limiter, trafo filamen, dan filamen tabung Ronsen. Kemudian ada rangkaian timer. Rangkaian timer ini berfungsi untuk menentukan lamanya penyinaran waktu atau waktu expose-nya. Nah, di sini ada rangkaian HTT. Rangkaian HTT ini terdapat trafo tegangan tinggi yang berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda selalu mendapat polaritas negatif, agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitarnya katoda dapat ditarik ke anoda. Selanjutnya ada rangkaian X-ray tube. Rangkaian tabung Ronsen merupakan sebuah tabung dioda, yaitu tabung vakum yang terdiri dari dua elektroda, yaitu yang seperti dijelaskan sebelumnya, anoda dan katoda. Tabung ini juga tempat berlangsungnya proses terbentuknya sinar X, yang kemudian dicitrakan ke tubuh manusia. Selanjutnya ada bagian alat. Di sini terdapat stator elektromagnetik, armatur, rotating position, molybdenum neck and base, X-ray beam, electron beam, filamen circuit, glass envelope, tungsten anoda, dan bearing. Selanjutnya, bagian alat yang pertama yaitu kolimator. Kolimator ini berfungsi sebagai untuk mengatur batas lapangan penyinaran yang disesuaikan. Maksudnya itu untuk mengatur luasnya objek yang akan dituju. Next. Selanjutnya yaitu ada kontrol panel. Nah, di kontrol panel ini untuk mengatur faktor eksposi. Pada kontrol panel ini biasanya terdapat KV selektor untuk mengatur tegangan tabung, dan ada juga MA selektor untuk mengatur arus tabung. Ada juga timer selektor untuk mengatur lamanya penyinaran. Indikasi KV, MA, dan fokus selektor untuk menentukan besar kecilnya fokus. Selanjutnya di sini ada hand switch yang merupakan tombol untuk meng-ready dan expose. Jadi tombol ini ketika kan alat ditekan on, kemudian ready. Nah, jika selanjutnya untuk menekan expose. Di sini ada X-ray tube yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses sinar X. Selanjutnya ada generator yang berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi pada pesawat Ronsen. Di generator ini juga terdapat oli dan juga sebagai pendinginnya. Jadi agar alat tersebut kan setelah proses sinar X tentunya alat tersebut terciptanya panas. Jadi oli tersebut untuk mendinginkannya. Nah, di sini ada blok rangkaian dari pesawat Ronsen konvensional. Yang pertama yaitu yang paling kiri ada tegangan AC. Nah, tegangan AC tersebut masuk ke KV selektor. Kemudian yang yang hitam panjang itu merupakan transformator. Dari transformator kemudian ke timer.
Nah, selanjutnya ada HTT. Di HTT tersebut merupakan trafo step up, yang dimana untuk menaikkan tegangan. Trafo step up ini dari tegangan kan awalnya tegangan kecil menjadi ditingkatkan lagi menjadi besar. Selanjutnya ada full wave rectifier. Di sini tuh akan disearahkan di rangkaian full wave rectifier ini akan disearahkan. Selanjutnya akan difilter dan dikondensator terus diubah menjadi tegangan bolak-balik. Selanjutnya masuk ke X-ray tube. Nah, di X-ray tube itu ada anoda dan katoda. Selanjutnya yang bagian bawah ada MA kontrol. Nah, di MA kontrol itu untuk mengatur arus pemanas filamen, yang kemudian sebagai penentu besar arus tabung yang akan digunakan. Nah, tadi itu ada phase selector yang di bagian atas. Itu untuk memilih besarnya beda potensial antara katoda dan anoda. Yang besar selisih tiap terminalnya itu pada phase selector mayor terdapat 10 kV. Dan sedangkan kalau phase selector minor itu terdapat 1 kV. Selanjutnya ada stabilisator untuk menstabilkan dan masuk ke ada trafo filamen. Di trafo filamen itu sebelum ke trafo filamen itu ada selektor-selektornya. Dan di trafo filamen itu kan tadi sebelumnya ada HTT. Nah, di HTT itu step up, sedangkan di trafo filamen ini merupakan step down, di mana step down ini untuk mengubah tegangan yang besar menjadi kecil, dari tegangan semisal 110 volt menjadi 12 volt atau 18 volt. Begitu. Selanjutnya, sebelumnya tadi di trafo step up itu lilitan sekunder itu lebih banyak daripada lilitan primernya, kira-kira 1:1000. Sedangkan di trafo step down itu lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Arti Nur Hafizah. Kepada Arti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi ini tentang X-ray mobile. Nah, X-ray mobile itu adalah pesawat sinar X yang mudah dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Pesawat sinar X terdiri dari sistem dan subsistem sinar X atau komponen. Sistem sinar X adalah seperangkat komponen untuk menghasilkan radiasi dengan cara terkendali. Cara kerja dari X-ray mobile ini adalah ketika dilakukan pemeriksaan, X-ray akan menghasilkan sinar X yang harus akan dicitrakan ke tubuh manusia. Sinar X ini dapat menembus benda-benda non-logam, termasuk jaringan dan organ manusia. Untuk mendapatkan hasilnya yang berupa gambar ronsen pada plat film, mesin sinar X memancarkan sinar elektron dengan konsentrasi tinggi yang dikenal sebagai foton X-ray. Sinar ini bergerak melalui udara, menembus tubuh, lalu menghasilkan gambar pada film. Hasil gambar ronsen biasanya hanya berwarna hitam dan putih saja. Warna hitam itu berarti jaringan lunak seperti kulit dan daging. Sedangkan warna putih itu berarti jaringan yang padat seperti tulang dan gigi.
Nah, ini adalah blok diagram dari SinarX Mobile. Di sini ada baterai. Nah, pada baterai ini adalah sebagai sumber tegangan yang tidak hanya, jadi sumber tegangannya tidak hanya dari PLN, dia juga bisa dari baterai. Kemudian di sini ada rangkaian inverter. Rangkaian inverter ini adalah rangkaian yang digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Kemudian di sini ada satu trans atau ini artinya yaitu trafo. Trafo ini sebagai suplai tegangan rangkaian yang dibutuhkan. Jadi trafo ini adalah sebagai suplai tegangan pada rangkaian-rangkaian yang dibutuhkan. Kemudian di sini juga ada superkapasitor blok yang fungsinya untuk menyimpan kapasitas tegangan. Kemudian di sini ada motor control board, yaitu yang digunakan untuk mengatur motornya pada roda ketika ingin dipindah-pindahkan. Kemudian di sini ada power board, change board, dan kemudian di sini juga ada HTT. Ini di HTT di sini atau high voltage transformer, ini adalah untuk menggunakan frekuensi tinggi. Di sini dia menggunakan frekuensi tinggi atau menghasilkan frekuensi tinggi. Sistemnya berbeda dengan X-ray konvensional. Kalau yang konvensional tadi itu menggunakan trafo, kalau ini dia menggunakan high voltage. Kemudian di sini ada X-ray tube, sama seperti yang konvensional tadi. Kemudian di sini juga ada kolimator yang digunakan untuk mengatur luas penyinaran. Kemudian pada bagian alat, di sini ada tabung X-ray. Bisa dilihat di sini, ini adalah tabung X-ray. Tabung sinar X ini adalah merupakan bagian pesawat yang menghasilkan sinar X. Tabung sinar X yang digunakan dalam pesawat tersebut adalah jenis anoda putar. Kemudian di sini ada katoda. Katoda ini adalah tempat elektron-elektron dihasilkan. Katoda terbuat dari filamen tungsten seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, ini adalah gambar katoda. Kemudian ada yang namanya anoda. Anoda ini merupakan sasaran dari elektron-elektron yang dipercepat. Area tempat tumbukan elektron pada anoda disebut bidang fokus atau focal spot, seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Ini adalah gambar anoda. Terus di sini ada kayak piringan gitu. Namanya midibenum base di sini. Terus kemudian ada kolimator seperti yang dijelaskan tadi. Kolimator ini adalah bagian yang berfungsi untuk membatasi jumlah sinar X yang keluar sesuai dengan luas dari objek yang dironsel. Jadi dia mengatur luas penyinaran. Kemudian ada lengan penopang. Lengan penopang ini adalah bagian yang dapat diputar-putar sehingga dapat disesuaikan dengan posisi dan jarak objek yang akan dironsel. Kemudian ada panel operasi. Bagian panel operasi ini adalah bagian untuk pengaturan tegangan tabung dan arus filamen. Ada generator. Nah, generator ini adalah generator tegangan tinggi, bagian yang mensuplai tegangan tinggi ke tabung sinar X. Kemudian ada hand switch. Hand switch ini adalah saklar tangan yang digunakan untuk proses pembangkitan sinar X atau proses expose. Nah, di sini ada blok rangkaian. Pada blok rangkaian ini kita bisa lihat ini terbagi jadi dua ya, ada yang rangkaian yang di atas sama ada rangkaian yang di bawah. Yang pertama akan saya jelaskan adalah rangkaian yang di atas ini. Oh iya, sebelumnya blok rangkaian ini masih ada rangkaian yang kurang ya di bagian kiri ini harusnya tuh ada rangkaian baterai. Rangkaian baterai untuk sumber tegangan dan arusnya. Kemudian ada juga rangkaian inverter.
untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Kemudian baru ke trafo, baru masuk ke rangkaian yang ada di slide ini atau rangkaian blok diagram ini. Jadi di sebelah kiri ini seharusnya itu masih ada rangkaian baterai, rangkaian inverter, dan rangkaian terus ke trafo. Baru masuk ke blok rangkaian ini. Oke, kita fokus ke rangkaian yang di atas dulu. Nah, yang pertama itu adalah rangkaian atas ini adalah proses expose atau proses pembentukan tegangan tinggi atau kilovolt. Pertama itu dia masuk ke dioda. Nah, di dioda ini dia akan disearahkan. Kemudian setelah disearahkan, dia masuk ke kapasitor. Kapasitor di sini fungsinya untuk memfilter. Nah, jadi yang tadi tegangannya atau gelombangnya bisa dilihat di sini, sini kayak seperti ini. Kemudian ketika dia masuk ke kapasitor, dia akan menghilangkan ripple-ripple-nya seperti ini. Bentuk gelombangnya kayak gini. Jadi di sini rangkaian akan difilter di kapasitor ini. Kemudian masuk yang ke rangkaian yang ketiga ini, yaitu adalah rangkaian osilator atau pembangkit gelombang frekuensi tinggi. Nah, rangkaian ini nanti akan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi. Jadi, yang tadinya di sini bentuk gelombangnya masih seperti ini, ketika disearahkan, kemudian masuk ke filter, dia akan dihilangkan ripple-ripple-nya, kemudian masuk ke rangkaian osilator atau pembangkit frekuensi tinggi, nanti dia gelombangnya akan menjadi seperti ini. Jadi dia full wave rectifier jadinya. Tuh, menghasilkan gelombang frekuensi tinggi. Kemudian itu masuk ke trafo di sini. Nah, pada rangkaian ini, jenis trafo yang digunakan adalah trafo step up, yaitu untuk menghasilkan tegangan tinggi. Di outputnya dari sini adalah berupa tegangan tinggi. Kemudian masuk yang kelima itu ada dioda lagi untuk disearahkan lagi. Untuk disearahkan agar arusnya searah dan tidak kemana-mana. Kemudian yang keenam ini ada kapasitor. Kapasitor di sini sama fungsinya, yaitu untuk memastikan agar tegangannya sudah murni, tidak ada ripple-ripple-nya lagi. Kemudian baru masuk ke anoda sama katoda di X-ray tube-nya. Seperti itu. Bisa dilihat gambar gelombangnya di sini. Dari yang dia bentuknya seperti ini, kemudian ripple-nya dihilangkan, kemudian masuk ke pembangkit frekuensi, jadi seperti ini gelombangnya, kemudian akan masuk ke trafo step up, tegangannya jadi tegangan tinggi, kemudian di sini disearahkan lagi, jadi bentuk gelombangnya seperti ini, baru kemudian difilter, jadi gelombangnya membentuk hampir DC murni. Kemudian kita masuk ke rangkaian yang di bawah, ini adalah rangkaian pemanasan filamen. Jadi sama seperti yang rangkaian di atas tadi, pertama dia akan masuk ke dioda untuk disearahkan, kemudian dia masuk ke kapasitor untuk difilter, kemudian di sini dia masuk ke osilator lagi atau pembangkit gelombang frekuensi tinggi. Di sini bedanya baru dia masuk ke trafo di sini adalah jenis trafo step down. Kalau yang tadi itu step up, di sini dia menggunakan trafo step down. Trafo step down ini dia sebaliknya akan menurunkan tegangan dari tegangan tinggi, dia akan menghasilkan output tegangan yang rendah. Baru kemudian ini akan digunakan untuk mensuplai pemanasan pada filamen. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari kami tentang X-ray konvensional dan X-ray mobile. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.